Oke, baik. Sebelum kita masuk kepada materi pembelajaran yang akan saya jelaskan dan saya review pada bukunya, perkenalkan sebelumnya, nama saya Putra Lorenza Simanjuntak dengan nomor NIM 3223321016 dari Prodi Pendidikan Sejarah. Nah, baik. Di sini saya sebagai calon guru nantinya akan mengajar dan mendidik para murid-murid saya, siswa-siswa didik yang akan saya ajar ke depannya. Nah, di sini saya belajar tentang bagaimana cara untuk mendisiplinkan dan membawa suasana kelas agar terjadinya interaktif dalam proses belajar dan mengajar. Baik, di sini saya akan mereview tentang buku Menggagas Pendidikan Bermakna dari Muklas Samasni. Berikut adalah bukunya. Nah, oke, baik. Pada buku Menggagas Pendidikan Bermakna, buku ini tuh adalah buku karya dari seorang Muklas Samani. Nah, pada tahun 2002, seorang kawan yang kebetulan menjabat sebagai Direktur Jenderal Dispendiknas mengunjungi Sekolah Alam Isna Mulia Surabaya, SAIM, sebuah TK dan SD tempat kami berinovasi dan mengembangkan pola pendidikan masa depan. Nah, ketika itu saya menjabat sebagai kepala sekolah. Nah, ini merupakan sebuah cikal bakal Bapak Muklas Samani membuat buku yaitu Menggagas Pendidikan Bermakna. Nah, buku ini tuh ada beberapa bab. Nah, di dalam buku ini terdapat ada 8 bab dan masing babnya itu memiliki ciri khasnya masing-masing, memiliki keunikan dan memiliki metode atau pembahasan yang berbeda-beda. Nah, pada bab 1 itu adalah untuk apa anak harus sekolah. Nah, sebelum saya masuk kepada bab 1, saya akan menjelaskan sebuah rekonstruksi pendidikan. Nah, rekonstruksi pendidikan. Nah, beberapa orang itu menyebutkan bahwa problema yang dihadapi pendidikan di Indonesia bagaikan penyakit kronis yang sudah menahun sehingga sangat sulit untuk menyembuhkannya. Nah, merekonstruksikan pendidikan itu adalah mereka adegan sebuah pendidikan di mana agar terciptanya pendidikan yang memiliki sebuah motivasi belajar yang sangat baik. Nah, buktinya itu bahwa banyak problema dalam pendidikan rasanya tidak perlu diperdebatkan lagi, walaupun pemerintah telah melakukan berbagai upaya dan orang tua juga mengikuti anaknya les ini dan itu. Tapi ternyata rentan nilai UN atau nilai ujian nasional selalu saja rendah dan tidak banyak perubahan dari tahun ke tahun. Nah, bahkan ketika ada kegiatan yang mematok batas kelulusan 4,001, sesegera banyak yang protes. Nah, mereka khawatir banyak siswa yang tidak akan lulus jika nilainya akan terlalu tinggi. Terlepas dari situ, di samping ini juga terjadinya ketidakpakuan yang berjenjang. Kalangan industri sering mengeluh tentang ketidakpastian atau mutu sarjana, diploma, dan lulusan SMK yang dianggap tidak memenuhi harapan dunia kerja. Nah, di situ terjadinya sebuah rekonstruksi pendidikan. Nah, saat ini kita masuk kepada bab 1, yaitu yang berjudul Untuk Apa Anak Harus Sekolah. Nah, di sini
membahas tentang untuk apa sih anak harus sekolah. Ini merupakan sebuah kesempatan yang memiliki peluang yang sangat besar di daerah kampung-kampung untuk melihat sebuah pendidikan yang baik ke depannya. Nah, untuk apa anak harus sekolah itu merupakan sebuah tunjangan atau perilaku yang dimana kita bisa merubah dimana kehidupan kita sebelumnya dan merekonstruksikannya untuk hari ke depan yang lebih cerah dan lebih baik. Mungkin setelah kita sekolah kita tidak langsung sukses, tapi setidak sedikitnya kita memiliki celah untuk terjadinya sebuah rekonstruksi atau perubahan di mana sebuah perubahan itu terjadi dalam kehidupan kita. Contohnya adalah di mana kedua orang tua kita adalah petani. Nah, orang tua kita dan diri kita sendiri kita tidak ingin seperti kedua orang tua kita, yaitu sebagai petani. Kita memiliki sebuah mimpi dan cita-cita tujuan di mana harus adanya perubahan dalam keluarga tersebut, harus adanya rekonstruksi pendidikan yang berkelanjutan. Nah, untuk apa anak harus sekolah? Itu sudah saya jelaskan bahwa untuk terjadinya sebuah perubahan dalam dunia pemikiran atau dunia pendidikan dan dunia apa yang akan terjadi ke depannya, seperti itu. Nah, menurut buku ini, dalam sebuah kesempatan saya pulang kampung untuk berlibur. Secara tidak sengaja menjumpai fenomena yang sangat menarik, fenomena yang perlu direnungkan oleh siapa saja yang merasa peduli dengan dunia pendidikan. Nah, di sini saat ini merupakan masa tanam padi, sehingga warga desa beramai-ramai menganggap sawah dan mempersiapkan penanam padi. Tidak jauh dari itu, persawahan itu terhadap pasar desa yang walaupun pasar Kremyeng, yaitu pasar yang hanya ada kegiatan di pagi hari sekitar jam 10 pagi. Nah, tetapi cukup ramai di pasar itu. Makanya adanya sebuah rekonstruksi di mana adanya perubahan pendidikan dan adanya peningkatan yang akan terjadi ke depannya dan mutu-mutu ke depannya. Nah, di bab ini belajar tentang pengetahuan dan fenomena alam yang sudah saya jelaskan tadi. Dan yang kedua adalah pendidikan tidak membumi. Pendidikan tidak membumi Nah, sebelum saya masuk kepada pendidikan tidak membumi, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengetahuan dan fenomena alam. Pengetahuan dan fenomena alam itu sangat berbeda antara fenomena alam yang terjadi pada lingkungan sekitarnya dan pengetahuan yang kita miliki dan setelah kita belajar. Apa yang kita dapat setelah kita bersekolah, setelah kita berstudi, seperti itu. Nah, pada pengetahuan dan fenomena alam dapat kita ambil sebuah gambar dalam buku ini di halaman 29 seperti ini. Nah, di sini adalah sebuah sedikit ilustrasi kenapa anak pertamamu tidak kamu sekolahkan. Kan lebih baik daripada jadi nelayan seperti kita ini. Lalu jawaban si bapak ini yaitu adalah yang sekolah justru tidak mau diajak bekerja. Dia sukar kalau diajari bagaimana mengarahkan perahu saat di laut dan tidak pandai kalau disuruh memilih ikan. Terus lanjut, mengapa justru kalah dibanding kakaknya yang hanya sekolah sampai kelas 5 SD di Madrasah Ibtidaiyah. Di situ adanya sebuah perbincangan atau terjadinya fenomena alam bahwa banyak orang yang mungkin belum mengetahui tentang
setidaknya ada sebuahnya rekonstruksi di mana pendidikan ini memiliki sebuah sangat baik dan bermakna untuk kita semua sebagai anak bangsa penerus Indonesia ini. Nah, pendidikan tidak selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendidikan tidak membumi. Nah, pendidikan ini adalah pendidikan yang memberi jawaban yang sungguh sangat menarik. Nah, pendidikan ini kini menjadi pandangan pedang yang sangat sukses untuk anak-anak juga berperilaku memprihatinkan seperti itu. Dia memberi jawaban yang sungguh-sungguh menarik. Dia menyatakan pendidikan ini tidak terlalu teoretik dan tidak tertarik dengan kehidupan nyata. Nah, dari sini kita dapat menganggap bahwa dari contoh yang sudah saya berikan bahwa pada gambar ilustrasi yang tadi bahwa ada bapak nelayan yang bertanya, kenapa anakmu tidak bersekolah? Kamu sekolahkan. Namun nyatanya adalah bapak itu menjawab bahwa untuk apa anak saya disekolahkan kalau dia nanti tidak mau bekerja, seperti itu kan. Lalu saya percepat saja. Di dalam bab 2 ini adalah mencerminkan orang-orang sukses. Contohnya itu adalah Pak Badrut, pedagang panutan, IR Wahyu, arsitek yang tekun, dan Pak Trisman, birokrat lurus, dan Bu Chandra, guru idola. Nah, ini adalah orang-orang sukses yang dimana memiliki skill yang berbeda-beda, memiliki jalan yang berbeda-beda untuk menuju kesuksesan. Tapi sebelum itu dia belajar untuk merubah sebuah merekonstruksikan dunianya yang dulu kepada dunia pendidikan untuk sedikitnya merubah bagaimana cara pandang dan cara orang untuk mengetahui bahwa dunia pendidikan itu setidaknya bisa merubah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Yang bab ketiga yaitu life skill versus mata pelajaran. Di sini membahas tentang meluruskan makna life skill. Meluruskan makna life skill ini adalah apa yang menjadi skill utama kita yang kita miliki sebagai seorang makhluk sosial atau sebagai manusia yang memiliki skill masing-masing yang kita lebih pahami. Yang selanjutnya itu 5 peran dalam kehidupan. Dan yang ketiga itu yaitu social skill dalam keluarga, dan yang keempat menjadi anggota masyarakat, dan yang kelima adalah peduli lingkungan, dan yang keenam adalah menjadi hamba Tuhan, dan yang terakhir adalah life skill versus mata pelajaran. Nah, di bab 3 ini membahas tentang kehidupan dan apa yang menjadi peran utama kita dan apa yang menjadi paling mencolok dalam diri kita. Skill apa yang kita miliki dalam kehidupan kita, dalam bermasyarakat kita. Dan yang bab keempat adalah pendidikan akhlaknya pendidikan. Nah, di dalam bab ini adanya sebuah eksperimen tokoh, kejujuran nilai rapot jeblok, dan menyoal kekayaan pejabat, dan yang keempat adalah merancang pendidikan akhlak. Di sini dalam buku ini mengajarkan bahwa pentingnya untuk kita nanti sebagai guru untuk mengajarkan pendidikan akhlak, tutur kata yang baik kepada peserta didik kita nantinya. Dan yang kelima adalah merancang pendidikan untuk kehidupan. Di dalam bab 5 ini terdapat subbab-subbab. Yang pertama adalah membongkar asuransi pendidikan, yang kedua pendekatan tematik. Nah, di dalam bab ini mencerminkan tentang peran pendidikan dalam kehidupan. Dan yang keenam adalah pendidikan haruslah kontekstual dan bermakna. Dalam bab 6 ini menganut subbab yaitu joyful learning, dan yang kedua adalah pembelajaran bermakna. Nah, di dalam bab 6 ini mengajarkan kepada
kepada para pendidik dan para pelajar atau siswa-siswi kita nantinya untuk memiliki kehidupan yang lebih bermakna dalam proses belajar mengajar di dalam kelas, memberikan ilmu yang dapat membantu para peserta didik nantinya. Dan yang ketujuh adalah bab 7, siapa yang menilai hasil pendidikan. Nah, di sini mengandung subbab-subbab, yaitu pendekatan output dan outcome. Pendekatan output yang keluar dengan pendekatan outcome yang datang. Dan subbab selanjutnya itu siapa yang berhak menilai. Di sini kita dapat belajar bahwa bagaimana kita bisa menilai hasil pendidikan, hasil belajar kita setelah kita belajar dari SD, SMP, SMA, dan kuliah. Seperti itu. Apa yang datang kepada kita dan apa yang keluar dari kita. Contohnya, kita dulu dari SD kita diajarkan oleh guru kita untuk belajar tentang tata krama, sopan santun, dan harus hormat kepada orang yang lebih tua. Dan kita mengeluarkannya contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Kita hormat kepada orang tua kita belajar untuk lebih berkembang dan memiliki karakter yang baik. Dan siapa yang berhak menilai? Tidak ada yang berhak menilai, tapi orang bisa melihat bagaimana sikap kita dan bagaimana tindakan kita di depan orang banyak. Dan bab yang terakhir yaitu berbagai peran dalam pendidikan. Nah, di dalam ini terdapat subbab tanggung jawab orang tua dan otonomi sekolah. Tanggung jawab orang tua memiliki sebuah peranan yang sangat penting untuk kita sebagai calon pendidik nantinya harus memiliki sebuahnya koneksi antara tenaga pengajar dan kedua orang tua. Harus adanya kesinambungan karena agar terciptanya suasana yang baik di dalam kelas. Yang subbab terakhir yaitu otonomi sekolah. Otonomi sekolah memiliki sebuah kebijakan di mana para siswa dan siswi itu mengikuti peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah tersebut. Baik, sekian dari hasil review saya pada buku Menggagas Pendidikan Bermakna. Buku ini yang ditulis oleh Bapak Muklas Samani. Sekian dari hasil review saya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.